Pada suatu hari, Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bandingkan bacaan Injil dari Matius ini dengan bacaan Injil yang lain, misalnya dari Lukas, tidak menyebutkan nama Matius, namun hanya disebutkan orang Lewi. Dan Markus juga menuliskan orang Lewi, begitu saja, hanya ditulis orang Lewi. Dan hanya dalam Injil Matius disebut dengan nama Matius. Maka Injil ini antara lain salah satunya yang memperkuat bahwa Injil yang kita baca tadi adalah Injil dari Matius, itu tulisan Matius. Karena satu-satunya yang menyebut orang Lewi ini namanya Matius. Baik, kita bisa melihat di sana Tuhan Yesus memanggil orang Lewi itu yang namanya Matius untuk mengikuti dia. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau pekerjaannya itu pemungut cukai, kira-kira mapan enggak pekerjaannya untuk kehidupan sehari-harian atau kehidupan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka? Kira-kira cukup enggak? Baik, tetapi Matius itu langsung dia berdiri meninggalkan pekerjaannya. Artinya apa? Panggilan Tuhan ini sungguh sangat menarik. Dan dia berani untuk meninggalkan kemapanannya. Meninggalkan jaminan yang sudah dia rasakan dalam hidup ini. Untuk mengikuti Tuhan. Dan kita bisa lihat lagi bahwa pada saat dia misalnya mengikuti Tuhan, pertama-tama Tuhan mampir rumah Matius untuk makan bersama. Dan yang pada saat makan bersama, dia ternyata Matius juga mengumpulkan teman-temannya yang lain, mungkin untuk pamitan karena meninggalkan pekerjaannya itu. Bersama dengan pemungut cukai yang lain dikatakan makan bersama dengan para pendosa. Dan kita bisa melihat di sana Tuhan Yesus justru menggunakan kesempatan makan bersama dengan para pendosa ini sebagai sarana untuk mematahkan. Yang dikatakan bahwa dia datang bukan untuk orang yang sehat, namun orang yang sakit. Dan juga dia mau mengatakan bahwa yang penting adalah belas kasih dan bukan persembahan. Nah, di sana kita bisa melihat, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, yang menarik adalah tanggapan Matius. Kalau Tuhan sih pada saat banyak kesempatan menggunakan banyak kesempatan itu untuk mewartakan, untuk sarana, untuk berkhotbah. Sedangkan kalau Matius ini kan mungkin baru pertama kali, mungkin pernah mendengar suara tentang nama Tuhan Yesus, namun disapa secara pribadi baru itu, lalu dia ikut. Yang menarik adalah dia berani meninggalkan kemakanannya. Yang kedua, dia juga secara jantan, kalau dia meninggalkan kemapanannya itu, dia berani untuk mengundang teman-temannya. Pertama pamitan, yang kedua sebetulnya mau mengundang dan mau memperkenalkan siapa yang diikuti itu kepada orang-orang berdosa yang lain, supaya mereka mendengarkan siapa Tuhan itu. Selain pamitan, dia juga memperkenalkan siapa gurunya itu. Tuhan melihat potensi yang ada dalam diri Matius. Pertama, Matius adalah orang yang detil, sungguh detil. Kenapa? Dia
menggunakan panggilan hidupnya ini sebagai kesempatan untuk memperkenalkan gurunya kepada orang-orang berdosa yang lain atau pemungut cukai yang lain. Justru kesempatan perkenalkan. Yang kedua, dia istilahnya itu sungguh-sungguh mau untuk menuliskan apa yang dirasakan, yang dialami bersama dengan Tuhan Yesus dengan menuliskan Injil ini. Karena penghormatannya kepada Injil Matius yang adalah rasul ini, maka gereja awalnya menganggap bahwa Injil Matius sebagai Injil yang paling tua. Maka diletakkan pada awal dari 4 Injil itu. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Awalnya begitu. Namun pada saat penelitian atau pembelajaran Injil berikutnya ditemukan Markus itu sebagai yang tertua. Namun susunan tidak diubah. Tetap Matius paling awal. Kenapa Markus diletakkan setelah Matius? Dianggap dulu Markus itu adalah ringkasan dari Injil Matius. Maka diletakkan di bagian yang kedua. Nah, penghormatan gereja kepada Injil Matius ini sungguh luar biasa. Maka diletakkan pada bagian awal itu. Lalu yang berikutnya kita bisa melihat selain tadi soal detailnya Matius, dia sungguh merumuskan bagian-bagian khotbah Tuhan itu dalam kumpulan yang sangat-sangat kaya, yakni misalnya kumpulan khotbah pertama yang sangat menjadi minat banyak orang adalah khotbah di bukit. Dan kita bisa melihat hanya dalam Matius saja kumpulan khotbah di bukit itu dirangkai sedemikian rupa. Lalu kumpulan-kumpulan khotbah di bukit ini menjadi kumpulan awal. Karena kumpulan-kumpulan khotbah dalam Injil Matius ini ada 5 juga khotbah. Dan 5 khotbah mengingatkan orang pada Taurat yang 5 kitab itu. Dan di sini seolah-olah menjadi awal bahwa Injil Matius ini menjadi semacam Taurat baru juga bagi kita semua, bagi para pengikut Tuhan. Dan di situ kita bisa mencoba untuk melihat bahwa Matius memang mau untuk mewartakan secara khusus pada orang-orang Yahudi. Walaupun nanti akhirnya Matius nanti berkarya sampai ke Ethiopia dan nantinya juga menjadi martir di sana. Namun yang kita lihat Matius sebagai murid Tuhan, dia mau dengan tegas meninggalkan segalanya demi Tuhan. Dan demi Tuhan dia juga mau mewariskan hal yang indah, pengalaman relasi dengan Tuhan dalam bentuk tulisan. Nah sekarang Ibu, Bapak, Saudara terkasih, kita bisa belajar dari Matius. Apakah kita juga sebagai pengikut Tuhan, keakraban kita dengan Tuhan mampu juga nantinya kita wariskan kepada generasi muda? Pertama, anak-anak panjenengan semua, mampukah pengalaman pribadi dengan Tuhan itu kita wariskan kepada anak-anak itu? Apakah juga ada warisan-warisan tulisan dari panjenengan yang nantinya bisa dibaca oleh anak cucu panjenengan? Karena apa? Bermula dari relasi dekat dengan Tuhan itu. Selamat merenungkan.